Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Asuransi Syariah. Dosen pengampu Ibu Atika Zahra Maulidah, SHI, MSI. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu Abdurrahman Hudri, Diana J, Irma Saputri, Siti Bulkis, dan Wahidah Sabrina Salsabila. Berikutnya kita akan memasuki materi. Silakan disimak. Istilah asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance, yang artinya pertanggungan. Jadi asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. Pihak lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau kontribusi atau premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Definisi asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang asuransi atau pertanggungan, bab 9 bab pasal 246. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepada karena sesuatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tertentu. Dan juga, apakah itu asuransi syariah? Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21-DSN-MUI-10-2001 tentang pedoman umum asuransi. Asuransi syariah adalah takmin, tawaful, atau tadamun. Adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Apa sajakah prinsip-prinsip asuransi syariah? Yang pertama, tauhid. Dalam asuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. 2. Keadilan. Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. 3. Tolong-menolong. Dalam berasuransi harus disadari dengan semangat tolong-menolong antara anggota. 4. Kerjasama. Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Pada bisnis asuransi, kerjasama dapat berbentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu anggota nasabah dan perusahaan asuransi. 5. Amanah. Prinsip amanah harus berlaku pada semua nasabah asuransi. Amanah dalam konteks ini adalah nasabah asuransi berkewajiban dalam menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran atau premi dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Kerelaan. Dalam asuransi syariah, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal dalam merelakan sejumlah dana yang disetorkan ke perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial atau tabarruk. 7. Larangan riba.
Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara batil. 8. Larangan maisir atau judi. Prinsip larangan maisir atau judi dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain merugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi. 9. Larangan gharar atau ketidakpastian. Gharar dalam pandangan ekonomi Islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan atau perikatan antara pihak-pihak yang terkait terjadi ketidakpastian dalam jumlah profit atau keuntungan maupun modal yang dibayarkan atau premi. Ada berapakah jenis-jenis perusahaan asuransi? Ada perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, kemudian ada perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, perusahaan konsultan aktuaria, dan perusahaan kesehatan. Bagaimanakah perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Menurut Agus Edi Sumanto, sebagaimana dikutip oleh M. Nuryanto Al-Arif, perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip fundamental hukum dan operasional. Asuransi syariah, filosofi mencari ridha Allah sehingga berdimensi dunia akhirat. Sumber hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan hukum positif serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akad utama berdasarkan prinsip tabaru, yaitu saling tolong-menolong, bukan semata-mata bertujuan komersial. Akad komersial dengan akad mudharabah, musyarakah, serta jenis akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Prinsip yang berakad, akad tolong-menolong dilakukan antara peserta. Akad komersial dilakukan antara perusahaan dan peserta. Asuransi konvensional, filosofi berdimensi dunia. Sumber hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum positif yang berlaku. Akad berdasarkan akad jual beli meskipun objeknya mengandung unsur ketidakpastian. Pihak yang berakad hanya dilakukan oleh perusahaan dengan pemegang polis. Yang kedua, ada prinsip manajemen atau good corporate governance, yang mana dalam asuransi syariah, dalam struktur organisasi terdapat Dewan Pengawas Syariah dengan tugas dan fungsi memastikan bahwa operasional perusahaan tidak menyimpang dari prinsip syariah, yang mana GCG mengacu kepada hukum syariah dan hukum positif. Kan dalam asuransi konvensional, struktur organisasi tidak mensyaratkan adanya Dewan Pengawas Syariah, yang GCG berdasarkan ketentuan hukum positif. Yang ketiga, ada prinsip sistem akuntansi. Sistem akuntansi dalam asuransi syariah menganut prinsip pemisah entitas dana kelolaan, yaitu entitas dana tabarruk, entitas dana peserta, entitas dana pemegang saham. Membuat laporan yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan dana zakat. Premi yang masuk ke dalam perusahaan langsung dipisahkan ke dalam akun yang bersesuaian. Sumber keuntungan berdasarkan dari fee, bagi hasil, pembagian dari surplus underwriting, dan biaya yang dibebankan pada awal kepesertaan, serta biaya administrasi lainnya. Sedangkan dalam asuransi konvensional tidak menganut prinsip pemisahan dana. Semua dana dianggap satu entitas kepemilikan, tidak diwajibkan membuat laporan zakat.
Secara umum, tidak dipisahkan untuk memisahkan premi yang diterima. Sumber keuntungan berasal dari biaya yang dibebankan, selisih, bunga teknis, komisi, mortality gain, surrender gain, dan biaya administrasi lainnya. Nah, itu dia presentasi dari kami. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah pantun untuk kalian semua nih. Jalan-jalan ke Surabaya, tak lupa bawa buah tangan. Terima kasih semuanya sudah bersedia mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.